Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi kepada Ibu Dr. Andes Haji Nurul Azmi MA selaku dosen pengampu mata kuliah bimbingan konseling, dan selamat pagi juga bagi teman-teman kelas 5. Semoga selalu diberikan kesehatan dan senantiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kami dari kelompok 6 yang anggotanya terdiri dari saya, Ayu selaku moderator, dan teman-teman saya, Fikri, Iin, dan Nur Sofi sebagai penyaji materi. Kami akan memaparkan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang konsep dasar bimbingan konseling Islami. Jadi, bimbingan berasal dari bahasa Inggris, yaitu guidance. Bentuk kata kerja yakni to guide, yang berarti menunjukkan. Dengan demikian, bimbingan ialah suatu pemberian bantuan kepada individu agar individu itu dapat mengenal dirinya serta dapat menikmati kebahagiaan hidup. Bimbingan sebagai proses membantu individu dengan memahami dirinya serta dunianya. Bimbingan Islami merupakan proses pemberian bantuan yang terarah, sistematis kepada setiap individu agar dapat mengembangkan potensi maupun fitrah beragama yang dimilikinya secara optimal dengan cara menginternalisasikan nilai yang terkandung di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah ke dalam diri sehingga ia dapat hidup selaras dan sesuai dengan tuntunan Al-Quran melalui hadis. Adapun konseling Islami merupakan proses memberikan bantuan kepada individu agar dapat menyadari kembali eksistensinya sebagai makhluk Allah yang seharusnya dalam kehidupan keagamaannya senantiasa selaras dengan ketentuan serta petunjuk Allah sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat menurut Aunur Rahim Faqih. Ada beberapa pendapat ahli yang merumuskan tentang pengertian konseling perspektif Islam. Antara lain, 1. Konseling perspektif Islam ialah suatu aktivitas memberikan bimbingan. Konseling Islam merupakan proses pembelajaran serta pengajaran yang berlangsung secara tatap muka atau face to face antara seorang pakar dalam psikologi konseling atau konselor serta yang membutuhkan proses konseling. Dan konseling Islam ialah usaha membantu individu dalam mengulangi penyimpangan perkembangan fitrah beragama yang dimilikinya sehingga ia kembali menyadari perannya sebagai khalifah di muka bumi serta berfungsi untuk mengabdi kepada Allah sehingga akhirnya terciptalah kembali hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala, manusia serta alam semesta menurut Helen. Saya Fikri Haq akan melanjutkan materi yang telah dipaparkan oleh pemateri pertama. B. Tujuan dan dasar bimbingan konseling Islam. Secara umum, tujuan bimbingan konseling Islam ialah membantu individu untuk mewujudkan dirinya sebagai manusia seutuhnya, agar mencapai kebahagiaan hidup di dunia serta di akhirat. Sedangkan secara khusus, tujuan bimbingan dan konseling Islam yaitu yang pertama, membantu individu agar tidak memiliki masalah. Yang kedua, membantu individu memelihara serta mengembangkan situasi dan kondisi yang baik maupun yang telah baik agar tetap baik ataupun menjadi lebih baik, sehingga tidak akan menjadi sumber masalah bagi dirinya serta orang lain. Yang ketiga, membantu individu menghadapi masalah yang sedang dihadapinya. C. Asas-asas bimbingan konseling Islam. Asas merupakan prinsip yang dijadikan rujukan dalam penyelenggaraan konseling Islam. Namun, karena penyelenggaraannya demikian kompleks dan kompleksitas, manusia memiliki titik tolaknya. Maka asas-asas tersebut merupakan prinsip-prinsip dasar dengan kemungkinan dapat berkembang lebih luas. Yang pertama, asas ketauhidan. Layanan konseling Islam harus dilaksanakan atas dasar prinsip ketuhanan yang Maha Esa atau prinsip tauhid, dan harus berangkat dari dasar ketauhidan menuju manusia yang mentauhidkan Allah sesuai dengan hakikat Islam sebagai agama tauhid. 2. Asas amaliyah.
Pelaksanaan proses konseling Islami, konselor dituntut untuk bersifat realistis. Dengan pengertian, sebelum memberikan bantuan terlebih dahulu, ia harus mencerminkan sosok figur yang memiliki keterpaduan ilmu dan amal. Yang ketiga, asas akhlak al-karimah. Manusia menurut pandangan Islam memiliki sifat-sifat yang baik atau mulia. Konseling Islam membantu klien atau dibimbing memelihara, mengembangkan dan menyempurnakan sifat-sifat yang baik dalam diri. Asas yang keempat yaitu asas profesional atau keahlian. Pelaksanaan konseling Islami tidak akan membuahkan hasil jika konselor tidak memiliki keahlian khusus untuk konseling. Konseling Islami merupakan bidang pekerjaan dalam lingkup masalah keagamaan. Maka, Islam menuntut keahlian yang harus dimiliki oleh setiap konselor supaya pelaksanaannya tidak akan mengalami kegagalan. Yang kelima yaitu asas kerahasiaan. Proses konseling harus menyentuh pada diri klien itu sendiri. Karena yang paling mengetahui dirinya sendiri yaitu kita. Problem psikis klien kerap sekali dipandang sebagai suatu hal yang sangat dirahasiakan. Sementara ia tidak dapat menyelesaikan suatu masalahnya dengan dirinya sendiri. Sehingga klien sangat membutuhkan bantuan konseling untuk memecahkan masalahnya. Selanjutnya yaitu fungsi metode bimbingan konseling Islami. Fungsi bimbingan dan konseling Islami sebenarnya tidak berbeda dengan fungsi bimbingan dan konseling secara umum, walaupun dari segi istilah dan pelaksanaannya terdapat perbedaan. Menurut Prayitno dan Ermananti, fungsi bimbingan konseling adalah 1. Pemahaman, 2. Pencegahan, 3. Pengentasan, 4. Pemeliharaan, dan yang kelima yaitu pengembangan. Lalu yang selanjutnya, syarat menjadi pembimbing dan konselor Islami. Kaitannya dengan persyaratan bagi seorang konselor agama Islam harus diperhatikan kriteria-kriterianya yaitu sebagai berikut. 1. Konselor Islam hendaknya orang yang menguasai materi khususnya dalam masalah keilmuan agama Islam, sehingga pengetahuannya mencakup dalam hal-hal yang berkaitan dengan masalah keagamaan. 2. Konselor Islam harus orang yang mengamalkan nilai-nilai agama Islam dan konsekuen, tercermin melalui keimanan, ketakwaan, dan pengalaman dalam kehidupannya sehari-hari. 3. Konselor Islami sedapat mungkin mampu mentransfer kaidah-kaidah agama Islam secara garis besar yang relevan dengan masalah yang sedang dihadapi klien atau orang tersebut. Saya Nusofi akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu konselor Islami hendaknya menguasai metode dan strategi yang tepat dalam menyampaikan bimbingan dan konseling kepada klien, sehingga klien dengan tulus akan menerima nasihat konselor. Yang kelima, konselor Islami memiliki pribadi yang terpuji sebagai teladan dalam perilaku baik di tempatnya bekerja maupun di luar tempat bekerja. Perilakunya adalah perilaku yang terpuji sebagai uswatun hasanah yang mampu menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Yang keenam, konselor Islami hendaknya menguasai bidang psikologi secara internal sehingga dalam tugasnya melaksanakan bimbingan dan konseling akan dengan mudah menyampaikan nasihat sebagai pendekatan psikologi. Kesimpulan dari makalah tersebut yaitu bimbingan merupakan suatu proses pemberian bantuan yang terus-menerus dan sistematis kepada individu dalam memecahkan masalah yang dihadapinya dan mengarahkan dirinya dalam mencapai penyesuaian diri dengan lingkungannya, baik dalam lingkungan sekolah maupun dalam masyarakat. Konseling Islami adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar menyadari kembali eksistensinya sebagai makhluk Allah yang seharusnya hidup selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah sehingga dapat
mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Fakih 2001. Secara umum tujuan bimbingan konseling Islami ialah membantu individu untuk mewujudkan dirinya sebagai manusia seutuhnya agar mencapai kebahagiaan hidup di dunia serta di akhirat. Dasar utama bimbingan konseling Islami ialah Al-Quran serta Sunnah Rasul yang merupakan landasan nakliyah karena keduanya merupakan sumber dari segala sumber pedoman kehidupan umat manusia. Asas bimbingan konseling Islami ada 5, yaitu asas ketauhidan, asas amaliyah, asas al-karimah, asas profesional, dan asas kerahasiaan. Fungsi bimbingan konseling Islami bagi orang yang melakukan konseling yaitu menyuruh orang berbuat baik, kuratif atau korektif, mencegah dari kemungkaran atau preventif, dan beriman kepada Allah atau development. Itulah pembahasan mengenai bimbingan konseling Islami. Semoga teman-teman bisa memahami apa yang kami sampaikan. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak. Semoga kita bisa berjumpa di lain waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.